Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-15 ya. Ya, 15 ya. 14 sudah. 15 halaman 53. Halaman 53. Di sini dikatakan tajuzu qiraatul Qur'ani bil qiraatis sab'i al majmu'i 'alaiha. Jadi dibolehkan membaca atau berqiraat Al-Qur'an dengan qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah yang menjadi kesepakatan yang dikumpulkan dan sudah disepakati oleh para ulama. Qiraat sab'ah gimana? Ntar tunggu dulu, sabar ya dulu. Wala tajuju bi ghairi sab'i, dan juga tidak boleh selain dari 7 qiraah ini. Wala bi riwayati syadzati, dan juga tidak boleh dengan qiraah yang diriwayatkan secara syadz, secara asing atau menyimpang. Al-manqulati anil qira'is sab'ati, ya, yang memang diambil ya atau yang dinukil dari qiraah yang sab'ah. Jadi ada riwayat qiraah yang syadz. Wa sayati fil babis sabi', dan aku datangkan atau nanti dijelaskan di bab 7 nanti di belakang insyaallah. Ya kan, bayana ittifaqil fuqaha'i ala istitabati, penjelasan tentang kesepakatan para fuqaha ya untuk kita mengikuti min qira'i bisyawa an ittitabati min qira'i bisyawazi au qurra'i biha. Jadi untuk kita menjauhkan untuk tidak boleh mengikuti, maksudnya menjauhkan diri dari qiraah syadz ini dan juga membacanya. Nah, pertanyaannya, lalu gimana qiraah sab'ah ini? Ya, coba saya mau dengar dulu baca Al-Fatihah. Coba baca Al-Fatihah yang keras. Bareng-bareng, taus, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tahu nggak qiraahnya siapa? Kan pernah minggu lalu sudah dikasih tahu. Apa? Kan udah kasih tahu. Iya, semodel itu. Tapi itu qiraahnya siapa dari qiraah 7 itu? Saya kasih tahu satu nama. Dicatat nggak? Minggu lalu pas. Iya, seingat ayah. Atau minggu sebelumnya. Namanya minggu lalu nggak ada yang lebih. Lupa. Oke. Oh, lain. Nah, nanti gini apa? Nih ya, nih catatannya nih. Yang pertama, qiraah dalam Al-Qur'an yang terkenal yang ada itu sebenarnya ya totalnya itu ada 14 qiraat. Itu ada 14. Ya. Nih, ingat. 7 qiraat, 14 ini 7 qiraat yang mutawatir, yang makbul, yang masyhur. 7 yang diterima. Ya. 7 qiraat yang diterima.
Lalu 3 qiraat ini yang gharib, yang bukan syadz ya, yang masih diperselisihkan. Nah, diperselisihkan di sini ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ya kan? Dan 4 qiraat yang syadz tadi, ya. Artinya di sini menurut mazhab Syafi'i ini syadz. Nanti kita jelaskan sih, ya kan? Nah, ini qiraah. Ini karena pelajaran di situ. Qiraah yang 7 ini apa saja? Ini 1. Qiraahnya ya. Qiraahnya Imam Ibnu Amir. Ya. Harus ingat, qiraahnya Imam Ibnu Amir. Dia memiliki 2 periwayat perawi. Apa tuh? Oh, punya Sasa. Perawi yang terkenal, yaitu Hisham, Imam Hisham, dan juga Imam Ibnu Zakwan. Kan ayah bilang, ya kan? Ingat nggak? Iya tuh, baru ingat. Gimana ini? Mesti ditulis gini ya? Jangan cuma diomongin ya? Ya. 2, ini ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, dulu harusnya kita belajar itu kali ya. Tapi ini dulu sih memang. Ya, nanti mungkin kita belajar Itqan kalau sempat. Yang kedua, imam qiraah ini adalah qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Dengan 2 orang juga perawi yang terkenal. Ini 2 orang perawi yang terkenal ini, Al-Bazzi dan Qunbul. Imam Al-Bazzi ya, dan Imam Qunbul. Yang ketiga ini adalah Imam Asim. Nah, ini dia. Nah, yang terkenal dari Imam Asim ini adalah Syu'bah dan Hafiz. Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Ya. Yang keempat ini adalah Imam Abu Amr. Kalau ini Imam Ibnu Amir, ini Abu Amr. Abu Amr ini ada perawinya, periwayatannya itu adalah Imam Ad-Duri dan juga Imam As-Susi. Ini imam-imam luar biasa dalam ini. Kelima, wah nggak cukup ya, tadi itu dihapus deh. Kelima ini adalah Imam Nafi. Nah, ini juga ini Imam Nafi Al-Laitsi. Ya kan? Dengan perawinya Imam Qalun dan juga Imam Warsh. Kenapa hapusnya nih? Nah, ini. Ini sudah di ini ya. Sudah ditulis ya. Yang Ibnu Katsir itu yang bawahnya keduanya siapa sih lo? Ibnu Katsir. Al-Bazzi sama Kunbul. Imam Kunbul. Itu imam besar periwayat Quran loh itu. Al-Muqri. Jangan dikira itu. Itu sebutannya bagi mereka. Namanya panjang. Nanti ada dalam kitab Al-Itqan itu namanya panjang. Dengan gelarnya. Ini yang terkenalnya. Ya. Di sini aja deh ya. Sini nih. Aduh, tapi kurang nanti nih ya. 6. Yang ke-6 itu adalah Imam Hamzah.
Nah, Imam Hamzah ini punya dua perawi, Imam Khalaf ya dan Imam Khalad. Nah, harus diingat nih. Imam Khalaf dan Imam Khalad ini juga sebenarnya dia mengikuti Imam Nafi. Tapi dia lebih terkenal menjadi perawi dari Imam Hamzah. Dan yang ketujuh, nah, Imam Al-Kasai. Kasai dengan periwayatannya, perawinya Abu Haris, Imam Abu Haris dan Imam Ad-Duri Al-Kasai. Ini bedakan, di sini ada Ad-Duri Abu Amr, ini Imam Ad-Duri Al-Kasai, diberitahu. Nah, ini 7 qiraah yang diterima. Ya. Berikutnya, kamu nulisnya jangan begini, tulisnya ntar ke bawah, ntar di samping ada keterangan nih soalnya. Gimana nulisnya? Di buku catatan, jangan di situ, di buku catatan. Di situ boleh, asal nanti ngerti. Nah. Itu apa sih? Ya, terserah. Hah? Ad-Duri As-Susi. Enggak. Nah, lalu ada 3 qiraah yang tidak masyhur. Ya, tapi bukan qiraah syadz. Ini tidak masyhur dan diperselisihkan, tapi masih diterima. 3 ini nih. 1, yaitu adalah Imam Abi Ja'far. Ya. Yang kedua, Imam Ya'qub Al-Hadrami. Dan yang ketiga, Imam Khalaf Al-Bajjari. Ya, paham? Imam Khalaf Al-Bajjari. Ini yang diperselisihkan. Dan ini yang penting juga, imam atau qiraah yang syadz ditolak. Qiraah yang ditolak ini qiraah yang memang tidak diterima dari periwayatan yang ada, tetapi sebenarnya diterima di bagian yang lain oleh imam-imam ini. Siapa itu qiraah syadz ini? Yang pertama, ini ada qiraahnya Siti Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Ya, karena ada nanti berbeda. Nanti belajarnya nanti, tenang dulu. Yang kedua, qiraahnya Ibnu Abbas. Qiraah ya, ditulis jangan imam di sini. Karena ini adalah para sahabat, tapi tidak menjadi mutawatir. Ntar, kenapa ntar dulu? Jangan dulu, ini tulis dulu nih ya. Lalu qiraahnya Ibnu Mas'ud. Dan yang keempat, itu adalah qiraahnya Ubay bin Ka'ab. Nah, ayo catat dulu sampai sini. Ayo cepetan, ntar dihapus sama Yeswar. Nggak kebagian tempat. Oh, nyipta apa sih? Ibnu Mas'ud. Oh.
Nyatetnya ke bawah ya, Saud. Sebenarnya di sampingnya ada catatan tambahannya. Itu ayah kesal. Jangan ikutin aja. Itu Imam Ya'qub Al-Hadrami, Imam Abu Ja'far. Di sini kalau dalam catatan ayah itu adalah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, paham? Dah ya. Nah, kenapa ada kemudian kiroah yang diperselisihkan dan juga kiroah yang disebut dengan kiroah yang ditolak, yang asing? Coba, karena syarat kiroah yang diterima, yang mutawatir, yang masyhur, nih, udah ya, udah tulis ya. Ini syaratnya yang diterima ini 3 syarat. Ini harus tahu nih. Yang pertama, kiroah ini sesuai dengan bahasa Arab. Syaratnya dengan sesuai dengan bahasa Arab, begitu aja sih sebenarnya. Kok jadi kiroah ini kok sesuai dengan bahasa Arab? Karena Al-Quran adalah bahasa Arab yang nyata. Jadi memang bahasa Arab. Yang kedua syaratnya itu adalah sesuai dengan Mushaf Utsmani. Mana ada Al-Quran? Al-Quran yang hijau, yang punya ayah, yang dari Arab. Di mana ditaruhnya? Ya sudah, itu Mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, nah ini dia, sanadnya sahih, semuanya sanad. Jadi nanti kalau sempat kita pelajari dalam kitab Al-Itqan, itu dijelaskan. Misalnya Imam Asim ini sanadnya dari mana? Dari Ubay bin Ka'ab, dari Ibnu Mas'ud, dari Aisyah, dari Utsman bin Affan, dari Rasulullah. Begitu penulisan dan pembacaannya. Lalu diriwayatkan oleh Imam Syu'bah, begini modelnya, Imam Hafiz begini modelnya. Ya, ini syaratnya. Terus, dah ditulis. Nah, yang tadi anak-anak baca semua, yang kalian baca semua itu, ya, itu kiroahnya siapa? Hah? Kiroahnya siapa? Itu udah pernah saya kasih tahu. Kiroahnya Imam Asim riwayat gitu bacanya ya. Jadi yang tadi barusan itu harus tahu, yang ayah baca setiap sholat, paham enggak? Itu adalah riwayat Imam Asim, kiroah Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Imam Hafiz tulisnya nanti, gitu adabnya, ya. Ngerti? Lalu yang lain bagaimana? Nah, ini ayah mau contohin dari surat Al-Fatihah. Dulu ayah tuh ikut LPTQ waktu ayah SMA tuh. Lembaga Pengkajian Qiraah Tilawatil Quran. Jadi belajar qiraah. Wah, mau ikut musabaqah Tilawatil Quran MTQ. Wah, suara ayah dulu keren katanya. Iya, wah ikut ayah. Oh, di masjid ngaji. Wah, sampai semalam tuh
Ayo dengerin lagi. Aduh, iya ya. Coba kalau ditelusuri itu kayaknya udah jadi kori internasional kali ya. Tapi ya dulu gitu kan, nggak tahu kita. Dan dulu nggak dilanjutin. Dan bahkan nggak dipakai-pakai. Akhirnya hilang itu. Nah, jadi kita coba sekarang. Bagaimana bedanya yang dimaksud dengan pelajaran kita di atas tadi, bahwa harus tidak boleh, maksudnya di sini kita ini harus tahu tentang qiraah sab'ah, membaca dengan qiraah sab'ah sampai qiraah ini. Sab'ah itu 7. Aduh, iyalah. Nah, jadi gini loh. Nih dengerin nih. Ayo ulangi nih. Ada qiraah sendiri gitu sampai qiraah sab'ah gitu. Bukan. Aduh nih. Jumlah qiraah. Jadi gini, Al-Qur'an itu ada banyak ragam rasam pengucapannya. Ada juga bukan cuma pengucapan yang dalam makna di sini, tambahan ada beberapa kata. Ini yang tidak diterima. Coba, ntar ayah jelasin, ayah kasih tahu. Jumlah qiraah yang terkenal sebenarnya kalau dalam penelaahan seluruh alim ulama salafus sholih dahulu itu ada jumlahnya bisa sampai 30 bentuk qiraah. Nah, qiraah ini dihafal juz 1 sampai 30 dengan ragam rasamnya. Tetapi yang terkenal, yang bisa dikenal itu ada 14 karena ini yang dijaga. 7 qiraah yang diterima ini nih, ya. Itu. Lalu 3 qiraah yang masih diperselisihkan, tapi lebih banyak juga tidak diterima, tapi bisa dipakai. Dan 4 qiraah yang ditolak. Paham enggak? Jadi qiraah sab'ah itu qiraah yang 7, bisa dipakai salah satunya, gitu loh. Ngerti? Contoh, kita pakai misalnya qiraah Imam Asim riwayatnya Hafiz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca aminnya gimana? Iya. Itu Imam Asim, qiraah Imam Asim riwayat Imam Hafiz. Kita ambil itu. Nah, karena ciri dari ini Fatihah saja, karena nanti kita bahas di sini ya. Oh, lanjutin dulu deh. Duduk lagi ya, lanjutin lagi dulu. Nih, itu qala ashabuna wa ghairuhum. Berkata mazhab kami Imam Syafi'i di sini dan juga yang lainnya. Lau qara'a bisyawazi. Sekiranya membaca yang dengan qiraah syadz, qiraah syadz fis sholati butilat sholatuhu, maka sholatnya itu batal. Jadi nggak boleh sholat selain dari qiraah sab'ah. Nah, in kana aliman, apabila dia adalah orang alim yang ngerti tentang masalah ayat Al-Quran atau qiraah ini. Jadi anak-anak ini sudah tahu nih sekarang, makanya nggak boleh. Lalu gimana nanti perbedaan ini? Nanti kita pelajari ya, satu-satu. Wa in kana jahilan lam yubtal walam
tahsib lahu tilkal qiraah. Kalau dia itu bodoh jahil, maka sholatnya tidak batil dan tidak dianggap dia membaca Al-Quran itu. Karena menurut mazhab Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, qiraah yang syadz 4 menurut Imam Syafi'i ini masih boleh dijadikan hujah, tapi itu tidak dipakai. Menurut Imam Syafi'i, maka kalau kita baca Quran qiraah ini dalam sholat kita, maka sholat kita batal. Hati-hati nih. Makanya baca Fatihah, yang terutama Fatihah itu kita bukan semata-mata ini kita banyak hafal lalu kemudian baca apa ayat semau kita, tidak, tapi harus sesuai dengan siapa. Maka bukan masalah. Makanya kalau orang itu qori, dia sudah menjadi imam, bisa dia dalam sholat dia membacakan seperti imam Masjidil Haram itu ya, dengan bacaan yang konsisten menurut satu bacaan ini, itu luar biasa, mantap itu ya. Nah, jadi dikatakan begitu ya kan. Wa qad naqala al-imamu Abu Amr bin Abdul Bar al-Hafiz, sungguh telah dinukil oleh Imam Abu Amr bin Abdul Bar al-Hafiz. Apa katanya? Ijma'al muslimina ala annahu la tajuzul qira'ata bisyad. Menjadi ijma kaum muslimin bahwa tidak boleh berkata atau berqiraah dengan qiraah yang syadz. Wa annahu la yusalla khalafa min man yaqra'u biha. Dan itu tidak ada sholat orang yang menyelisihi dari yang berqiraah dengan 4 ini. Ya kan? Qalal ulama, berkata para ulama, man qara'a syadz in kana jahilan. Ya, siapa saja qara'a syadz membaca Al-Quran dengan qiraah yang saja, in kana jahilan, meskipun dia jahil, bihi au ya bitahrimihi, ya kan, atau dengan keharamannya, arafa bizalika, dia tahu bahwa itu dia haram, fa inna ada ilaihi, maka dia harus mengulang sholatnya tadi, ya kan, au kana aliman bihi, atau kalau dia keadaannya menjadi orang aliman, azaron takziron balighan, dia harus ditakzir, dihukum secara nyata, secara langsung, secara jelas. Jadi nggak boleh kalau orang udah ngerti dia malah pakai qiraah yang ini. Ila an yantahi an zalika, sampai dia itu berhenti dengan qiraah yang sadnya ini. Wa yajibu ala kulli mutamakkin minal ingkari, dan wajib bagi siapa yang sudah memang memungkinkan dari keingkarannya tadi, alaihi, ya kan, wa mana'ahu, baginya, dan juga ini menjadi larangan baginya. Apa? Al-ingkaru wal man'u, bahwa dia disuruh mengingkari dan dilarang dia untuk memakai tadi qiraah yang apa? Yang syadz. Nah, kita sampai jam berapa ya? Oke. Ya. Nah, kembali tadi. Kalau gitu mana qiraah yang makbul, yang mutawatir, yang 7 ini tadi? Yang pertama itu adalah Imam Asim, ya, qori
kiroat Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Nah, Imam Asim ini punya ciri pada saat dia itu membaca surat Al-Fatihah, pada saat dia membaca Maliki Yaumiddin, maknya ini panjang. Jadi dengar gak ayah baca? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu cirinya dari Imam Asim. Juga termasuk yang menjadi ciri Imam Al-Kasai. Jadi Imam Al-Kasai ini memiliki ciri dengan tadi pada saat membaca Al-Fatihah dipanjangkan. Yang lainnya gimana dari 5 yang lain? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Paham? Maliki Yaumiddin. Makanya hati-hati nih, bacanya salah. Bukan Maliki Yaumiddin, bukan. Maliki Yaumiddin. Iya kan, Maliki Yaumiddin. Maknya pendek. Nah, terus yang kedua, ya kan? Qiraah Imam Ibnu Katsir riwayat Al-Bazzi itu memiliki pada saat membaca siratal mustaqim, dia pakai huruf sin. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Tapi dia maliknya pendek. Contoh misalnya nih, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Ingat? Ya. Jadi pakai sin. Ya. Terus ada lagi yang lain. Dalam qiraat Imam Hamzah, ya, riwayat Imam Khalaf. Riwayat Imam Khalaf ini dia bukan si, tapi ziratal mustaqim. Ingat? Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, jadi Imam Hamzah ini, qiraat Imam Hamzah ini terkenal dengan ziratal mustaqim. Nah, gimana? Ziratal mustaqim. Baik Imam Khalaf maupun Imam Khalad. Tetapi Imam Khalad ini hanya pada, ya, siratal yang kedua, ziratal yang kedua. Yang kedua, ingat nih ya, yang kedua. Jadi yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, ziratal ladzina. Paham? Imam Khalad.
Jadi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihum. Nah, Imam Hamzah ini alaihimnya dia membaca alaihum. Ingat. Ya. Jadi gimana tuh coba tulisannya? Jadi Imam Hamzah ini membacanya alaihum. Dan juga Imam jadi alaihum, dia membacanya alaihum. Coba baca gimana ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Berarti semua alaihim ini diganti alaihim. Iya. Semua diganti-ganti. Bukan yang nggak diganti-ganti, tapi kan itu Itulah kiroahnya. boleh loh. Itu yang boleh, yang mutawatir, yang para imam membaca. Makanya kita harus bener. Ya ulang ya, gimana tuh? Coba. Jadi Imam Hamzah. Belum, masih ada lagi. Ini pernah pakai sirotol, saudara-saudara pakai sirotol. Berasal alaihim, bukan alaihim. Berikutnya, nih tambah lagi. Imam Ibnu Katsir pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau pada saat itu wasal nyambung, ya kan? Gimana? Siratal ladzina, ya kan? Siratal, kan gini pakai sini. Pakai sin. Siratal ladzina an'amta alaihimu. Pakai mu dia. Jadi alaihimu. Iya. Alaihimu. Gitu. Tapi alaihimu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti kalau kita alaihim. Ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Susah ya? Kalau karena biasa aja, nggak biasa. Alaihimu. Ya. Itu kalau dia wasol. Ini saat dia wasol, ya kan? Saat dia wasol. Ngerti nggak? Tapi ada yang alaihimu, ya kan? Yang alaihimu itu Imam Qalun, nafi, ya, Qalun. Ini alaihimu, baik wasal atau apa? Kalau berhenti, nih, tawaqaf. Ya, ini Imam Qalun. Dan terakhir itu Imam As-Susi. Imam As-Susi ini apabila
ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau berhenti biasa. Tapi kalau wasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mimpi ditasdid. Ditahan. Oh, ditahan. Jadi pada saat Ar-Rahim di sini langsung Maliki Yaumiddin. Ya kan? Gitu. Paham? Kalau yang lain, misalnya Imam Hafiz, ya, qiraah Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, diperjelas. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Paham? Kalau yang asusi itu Khusus asusi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Kalau dalam teksnya kan Ar-Rahman Ar-Rahimi kan gitu ya kan? Lalu ganti ayat Maliki Yaumiddin. Paham? Bisa? Dah. Praktek. Sekarang tugasnya adalah membaca Al-Fatihah. Yang pertama qiraat Imam Asim riwayat Imam Hafiz. Ya. Yang kedua selain daripada dia yang dipilih. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Yang mana Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu loh yang Alaihimu sirat. Banyak. Mau mana? Ibnu Katsir. Dia itu banyak loh ya. Alaihimu. Itu dia alaihim. Ibnu Katsir. Nah, enggak. Satu aja. Ibnu Katsir. Riwayat Al-Bazi. Ya. Harus bareng-bareng sama. Ibnu Katsir aja. Hamzah kan libur. Berbeda. Itu zirotol. Ini siratal, bukan so, sin. Jadi gini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau berhenti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kasih aja gampang, itu kasih. Aku kan salah pernah. Yang asing ini paling banyak bedanya. Enggak mau. Enggak, bukan itu maksud ayah. Yang penting pertama, kamu tahu tentang qiraat Imam Asim dengan riwayat Imam Hafiz. Ya, satu itu yang dipakai. Ayah sendiri nggak pakai tuh, pakai itu aja kan, yang lain enggak kan? Ya. Terus yang kedua, kalian tahu beda-bedanya tadi. Ada siratal, ada ziratal. Zi pun bukan zi, tapi antara zi dengan sa. Ziratal. Jadi zi-nya itu lembut tapi kepada sa. Ziratal, tapi bukan ziratal, bukan begitu. Ziratal bukan begitu. Sama, semua sama artinya, nggak ada berbeda, maka itu riwayat sama. Zirotolnya doang yang beda. Oh beda, alaihim, dia alaihum. Coba ya, bisa kita baca. Imam Hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keren. Ya, yang mana? Ini ya. Karena ayah itu Abu Hamzah, maka dua ini. Dua-dua. Loh iya, kamu bareng-bareng. Ini yang wajib, ini yang wajib. Yang lain silakan pelajari. Minggu depan harus dibaca. Ya. Ditulis dulu. Ya kan ini tulisan ini. Iya. Ini baru Al-Fatihah. Nanti 30 juz itu ada berbedanya juga. Hati-hati tuh. Ya. 30 juz nanti dalam Iqra, surat apa baca di Iqra itu ada lagi yang berbeda. Surat Ali Imran dalam pelajaran tafsir kita. Ali Imran tafsir pada saat menjelaskan tentang Ar-Rasikhun. Iya kan? Ya. Ada berhenti di mana? Berhenti di mana? Tuh. Itu qiraah itu. Coba kalau waktu itu ayah jelasin ini kan pusing kan? Iya. Ngerti kan nih kok jadi bengong gini nih? Ngerti ya. Paham? Nah, jadi itu ya. Minggu depan ini yang terpenting karena ini yang biasa dipakai, tapi ngerti itu berarti qiraahnya Imam Asim riwayat Imam Hafiz. Itu yang paling banyak dan memang Maliki yaumiddin. Itu aja bedanya dia. Gimana Amanda? Berarti kalau kita imamnya boleh pakai Boleh, tapi semuanya harus ngikutin, jangan cuma di situnya aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi ayat lainnya harus kamu pelajari. Kamu harus bersanad nanti. Nah, itu yang ajengan Ali itu dia punya 3 itu sana sama semua. Hafal 30 juz baru dia tahu semua. Ayatnya baru cuma tahu Fatihah dan beberapa surat itu. Berarti misalkan kalau kita baca surat Wadduha, wala yang biasa. Itu ada yang begitu kan, beda kan? Tapi kan nggak ada za-nya. Ada juga Wadduha, itu ada nanti dalam ini. Iya. Itu makanya harus tahu, ada kitabnya, ada perawi periwayatannya, nanti harus dihafal lagi, ya kan? Talaki lagi. Wis yang paling sekarang ada ini yang paling penting. Ya. Bisa? Ya. Ini pelajaran kita. Karena apa? Kalau kita membaca dari yang lain, nanti yang lainnya ada, nanti di bab lain ada di sini nanti bagaimana beda-bedanya. Contoh misalnya qiraah Ibnu Mas'ud. Qiraah Ibnu Mas'ud itu tidak memasukkan surat Al-Falaq dan An-Nas menjadi bagian dari surat Al-Qur'an. Coba. Karena itu adalah doanya Rasulullah SAW, gitu contohnya. Makanya dia termasuk tidak diterima, gitu salah satunya loh contohnya. Ya, tapi itu nantilah kalau kalian nanti masuk dalam perguruan tinggi bab tentang ulumul Quran, tafsir Quran. Tafsir mana? Tafsir 30 yang Oh iya, ada juga. Itu kalau belajar tafsir, kita tafsir kan dari Al-Baqarah ya. Gitu. Ada lagi, nanti ada tambahan ayat, tambahan kata-kata. Iya, jadi Aisyah sama Hafsah tuh. iya. Yang pegang aku. Iya. Kenapa? Karena tadi syarat qiraah sab'ah yang diterima ini sesuai bahasa Arab berarti ada dari kalangan ini yang kemudian bukan dalam kategori itu. Kemudian sesuai dengan Mushaf Utsmani, itu yang disepakati. Itu yang makanya saya bilang yang kita pegang saat ini loh. Maksudnya kan Baru dari apa? Pas tahunnya.
Itu pas Utsman bin Affan. Iya, itu yang dipakai menjadi bacaannya orang Quraisy. Tahu enggak? Lalu sanadnya sahih bahwa ini tuh sampai semua kepada Rasulullah. Kayak macam ini, yang saya tahu cuma Imam Asim. Itu dari siapa? Sanadnya dari Ibnu Mas'ud, dari Aisyah, dari Hafsah, dari Ubay bin Ka'ab. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Aisyah, Hafsah, lalu dari Utsman bin Affan, baru dari Rasulullah. Kalau yang lain ada lagi jalur-jalurnya. Dari Umar bin Khattab. Dari siapa lagi? Dari Hafsah saja ada. Berarti kita mau belajar juga bisa dapat sanad. Bisa, cuma ini aja satu kalau di sini. Kalau nanti setelah ini ke Darul Bayan, ke Kiai Ajengan Ali, ya di sana ada 3 sanad. Beliau pegang 3 sanad. Berarti Sanadnya apa aja, yang mana aja? Iya ini. itu berarti kita dapat sanad. Kita harus sanad. Lah ya iyalah kan ini satu Asim, Imam Asim. Ya udah. Iya. Iya. Tapi pelajari yang benar sesuai di situ. Paham enggak? Itu ya? Oke. Kalau imam yang pakai yang imam Hamzah lama mau gitu. Ya, itu dia, betul Manda. Jadi kalau makmum juga akan bertanya-tanya, itu tidak pas, tidak bagus. Kecuali makmumnya paham, ngerti. Seru. Nah. Bisa ya, 2 ini dipakai ya? Jawab. Cukup. Yuk. Jadi minggu depan baca itu, minggu depannya lagi tulisannya dengan 2 model. Al-Fatihah. Iyalah, bukunya masih kosong. Gimana menuhin? Kasih tahu ke Nanta dan ke Valen. Nih ya. Oke. Yuk kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.